Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya iblis telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia keturunan Adam alaihissalam tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ya Rabbku, karena kau telah memutuskan aku tersesat, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan menongkrongi jalan-jalan yang dilewati oleh anak-anak Adam menuju engkau. Semua jalan yang mengantarkan kepada Allah ditongkrongi oleh iblis untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dan benar-benar aku akan menggoda mereka, aku datangi mereka. Ya, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan dapati kebanyakan mereka, mayoritas mereka tidak bersyukur. Ini janji iblis dan dia berjuang untuk memenuhi janjinya. Jadilah banyak anak-anak Adam, banyak manusia yang lupa atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ketika mereka lupa atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Mereka lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Karenanya di antara perkara yang penting yang diperhatikan oleh syariat adalah bagaimana mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada manusia agar mereka bersyukur kepada Al-Mun'im, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahir bin Asyur dalam tafsirnya berkata, "Walihada min ahammi walihada kanat mas'alatu syukril mun'im min ahammi masaili taklif." Oleh karenanya permasalahan bagaimana bisa bersyukur kepada Allah adalah perkara yang sangat penting dalam syariat. Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia yang suka lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Mereka tahu tentang nikmat-nikmat Allah, tapi kemudian mereka ingkar dengan nikmat-nikmat Allah tersebut. Kebanyakan mereka adalah kafirun, ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Akan tapi manusia itu berbuat zalim dan suka ingkar. Kafar itu suka ingkar dengan nikmat-nikmat Allah. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lirabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, merupakan suatu hal yang rutinitas harian, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Seakan-akan itu suatu hal yang
Sudah seharusnya Allah demikian sehingga kita lupa. Padahal itu setiap saat Allah bisa hentikan detak jantung kita. Setiap saat Allah bisa rusakkan paru-paru kita sehingga kita tidak bisa bernapas. Tapi karena begitu seringnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bukannya kita semakin bersyukur, tetapi kita malah lupa bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Karenanya di antara dakwah yang disampaikan oleh para anbiya adalah mengingatkan umatnya akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Nuh dan seterusnya. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja." Tidakkah kalian lihat wahai kaumku, bagaimana Allah membangun di atas kalian 7 langit yang kokoh dan Allah jadikan pada langit tersebut ada rembulan yang bercahaya dan ada matahari yang bersinar. Nabi Nuh mengingatkan nikmat kepada kaumnya. Kemudian juga misalnya Nabi Hud setelah Nabi Nuh, dia berkata kepada kaumnya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Wahai kaum 'Ad, kata Nabi Hud alaihissalam, ingatlah atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Tatkala Allah menjadikan kalian berkuasa setelah kaum Nabi Nuh dan Allah berikan kalian tambahan kekuatan tubuh, fisik yang kuat, maka ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah agar kalian beruntung. Demikian juga setelah itu Nabi Saleh, beliau berkata kepada kaumnya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin." Kata Nabi Saleh, wahai kaumku, ingatlah bagaimana Allah telah menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi setelah kaum 'Ad. Dan Allah menjadikan kalian mudah untuk bangun istana-istana di tanah yang landai dan kalian memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Ingat nikmat-nikmat tersebut. Dan setiap nabi mengingatkan umatnya akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idz anjaakum min ali fir'aun. Tatkala kalian diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ini di antara metode dakwah para anbiya. Demikian juga dalam Al-Quran. Terlalu banyak. Kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, mengingatkan kita akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh saja, dalam Al-Quran ada namanya surat An-Ni'am. Surat nikmat. Para ulama menamakan surat tersebut dengan surat nikmat. Dia adalah surat An-Nahl. Surat ke-16. Disebut juga dengan surat nikmat-nikmat. Kenapa? Karena Allah rentetkan, Allah sebutkan nikmat secara berturut-turut. Mulai firman Allah Subhanahu wa taala, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha." Terus Allah sebutkan nikmat. Jadi mulai awal surat terus. Mulai dari nikmat Allah kirimkan wahyu. Allah pilih para anbiya, para nabi untuk menyampaikan risalah Allah. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan-hewan, Allah mudahkan hewan-hewan untuk mengangkat barang-barang yang berat. Allah tunjukkan jalan kebenaran, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuhan, banyak sekali. Di akhir ayat Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Lihat surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman Maha pengasih lagi Maha penyayang. 'Allamal Qur'an, nikmat Allah ajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, Allah ciptakan manusia, 'allamahul bayan. Allah jadikan dia bisa menjelaskan, punya lisan, berfikir, bisa mengutarakan. Hewan-hewan tidak bisa. Kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat, Allah berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Lantas nikmat mana yang mau kalian ingkari? Terlalu banyak. Dalam surat An-Naba yang mungkin kebanyakan kita sudah hafal, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Tidakkah Allah telah menjadikan bumi menjadi hamparan bagi kalian, mudah untuk dipijaki, mudah untuk ditinggali dengan keindahannya. Ya. Mihada itu kata sebagian ulama seperti tempat tidur yang disediakan oleh orang tua untuk bayi agar tidur dengan tenang. Allah telah tundukkan bumi, Allah telah jadikan hamparan untuk mudah kita pijaki.
Ya. Huwallazi ja'alakumul arda dzalula. Allah telah menjadikan bumi tunduk bagi kalian, mudah untuk dipijaki, mudah untuk dilewati. Wal jibala autada, dan Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak bagi kalian. Kemudian Allah menjadikan ya, malam sebagai ya, pakaian bagi kalian, tidur sebagai istirahat bagi kalian, siang hari sebagai tempat cari ma'isyah, pekerjaan bagi kalian, dan terlalu banyak nikmat-nikmat yang Allah sebutkan. Ini antara metode Al-Quran agar kita tahu bahwasanya nikmat terlalu banyak Allah berikan kepada kita. Allah juga berfirman, "Afara'aitumul ma'a tashrabun?" Tidak kalian lihat kepada air yang kalian minum. "A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apa kalian yang menurunkan air tersebut dari langit ataukah kami yang menurunkannya? "Lau nasya'u ja'alnahu ujaja, falaula tashkurun." Kalau bukan ya, kalau Allah berkehendak, Allah akan menjadikan hujan tersebut turun dalam kondisi asin. Kenapa kalian tidak bersyukur? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Dan Allah jadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran, pikiran, hati agar kalian bersyukur, Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, masalah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala perkara yang besar. Oleh karenanya barang siapa yang menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Seperti perkataan sebagian orang misalnya ketika dia mau dirampok lalu datang polisi menyelamatkannya, dia mengatakan kalau bukan karena polisi tentu saya sudah dirampok. Ini syirik. Syirik kecil memang ya, tapi syirik. Dinamakan syirik ya dosa besar meskipun disebut syirik kecil. Kenapa dia menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah? Yang mendatangkan polisi menolong dia Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika seorang misalnya ke dokter kemudian dia sembuh, dia mengatakan kalau bukan karena dokter tersebut mungkin saya sudah meninggal. Kalau bukan karena perusahaan tersebut mungkin saya sudah miskin dan kelaparan. Dia sandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik kecil yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Dalam buku tafsir disebutkan di antaranya jika mereka naik di atas kapal di tengah lautan kemudian dihantam dengan ombak, kemudian Allah selamatkan mereka. Ketika mereka selamat, mereka berkata, kalau bukan karena nahkoda yang pandai ya mengemudikan kapal tentu kita sudah tenggelam. Ini menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Di antaranya juga menyandarkan kenikmatan kepada diri sendiri. Menyandarkan kenikmatan kepada diri sendiri itu juga syirik, tapi namanya ujub. Syirik kecil namanya ujub. Seperti kata Qarun ketika dia kaya raya dia berkata innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku ini kaya ya karena aku punya ilmu. Sehingga saya bisa tahu bagaimana cara mencari harta sehingga saya menjadi kaya. Dan betapa banyak orang seperti ini. Oh karena saya begini, dia ujub dengan dirinya. Dia lupa bahwa semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab orang lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
sandarkan kepada manusia, sandarkan kepada makhluk, bahkan lebih bejat dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Dia lupa bahwasanya nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagi seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Banyak. Allah berikan, kita tidak minta. Oleh karenanya ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang masyhur, dia berkata Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, kemudian hilangkan kekakuan dari lisanku agar mereka bisa paham tentang perkataanku, dan jadikanlah saudaraku menyertaiku. Dan seterusnya dia berdoa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala qad utita su'laka ya Musa, wahai Musa, permintaanmu telah dikabulkan, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguhnya sebelum ini engkau sudah kami beri banyak kenikmatan. Id auhayna ila ummika ma yuha. Maka Allah ceritakan bagaimana ketika Musa masih kecil, belum mengerti apa-apa, baru keluar dari perut ibunya. Sementara dia dikejar-kejar oleh Firaun untuk disembelih, Allah selamatkan dia. Apakah Nabi Musa minta kepada Allah? Enggak. Allah berikan kenikmatan pada dia, dia tidak mengerti apa-apa. Allah ilhamkan kepada ibunya agar ditaruh di dalam keranjang, dilepaskan di sungai Nil, dan seterusnya dan seterusnya. Seakan-akan Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, yang kau tidak minta saja aku kabulkan, apalagi yang kau minta aku akan kabulkan. Oleh karenanya seorang sadar bahwasanya terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita mintai. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan rajin beribadah. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulekha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salat.